wabarakatuh. Saya Yosam Saktiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, LPTK Universitas Negeri Semarang. Saya dari SMK Negeri 1 Pemalang. Saya siap melaksanakan uji kinerja. Untuk uji kinerja kali ini, saya mengangkat materi mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan sistem bahan bakar bensin injeksi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut untuk lebih detailnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Ya, langsung saja untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Siap. Berdoa. Silakan dilanjutkan untuk menyanyikan lagu nasional. Teman-teman diharapkan berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Untuk selanjutnya adalah presensi kehadiran. Ya. Silakan untuk dapat presensi kehadiran terlebih dahulu pada e-learning. Ya, saya berikan waktu 2 menit. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan sistem bahan bakar bensin injeksi. Ya. Materi ini adalah materi lanjutan dari materi yang sudah kita laksanakan pada saat pembelajaran di kelas 11, yaitu perawatan sistem bahan bakar bensin injeksi. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan belajar mengenai kerusakan-kerusakan yang terjadi pada sistem EVI. Ya, kemudian bagaimana kita dapat memeriksa, ya, kemudian memperbaiki dari masalah-masalah yang ada pada sistem EVI tadi. Pada pembelajaran hari ini, harapannya kalian dapat belajar dengan semangat, ya, tekun, ya, rajin, kemudian nantinya dapat terampil, ya, khususnya dalam mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan pada sistem bahan bakar bensin injeksi ini. Ya, jadi nanti kalian itu di sini disiapkan untuk menjadi seorang tenaga kerja, di mana setiap dari calon tenaga kerja, ya, ini harapannya dapat memenuhi beberapa standar perusahaan. Ya, seperti semangat dalam bekerja, kemudian sikap yang baik, kemudian komunikasi juga yang baik, ya, yang dapat nantinya menunjang, ya, untuk kalian dapat mendapatkan pekerjaan. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini, ya, saya sudah merumuskan beberapa tujuan yang harapannya harus dicapai oleh peserta didik setelah melaksanakan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Ya, tujuan-tujuannya, ya, seperti pada layar. Ya, untuk yang pertama adalah melalui diskusi dan pengkajian berbagai sumber literasi buku ajar, peserta didik dapat menentukan gejala-gejala kerusakan pada sistem EVI, ya, dengan benar, teliti, santun, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. Selain itu, kalian juga diharapkan, ya, dapat menentukan kemungkinan, ya, penyebab dari kerusakan yang terjadi pada sistem EVI. Ya. Dan yang terakhir adalah kalian dapat menguraikan perbaikan dari kerusakan yang terjadi pada sistem EVI. Ini adalah tujuan pada pengetahuan. Kemudian selanjutnya adalah ada tujuan pembelajaran dari praktiknya. Ya. Nah, nantinya setelah melaksanakan praktik, ya, peserta didik itu diharapkan yang pertama adalah melalui kegiatan praktik pada trainer dan unit kendaraan, ya, peserta didik dapat melakukan pemeriksaan sistem bahan bakar injeksi, ya, dengan benar dan sesuai dengan SOP.
Ya, selanjutnya adalah peserta didik dapat memperbaiki sistem bahan bakar bensin injeksi, dan yang terakhir adalah peserta didik dapat melaksanakan uji coba dari perbaikan yang sudah dilaksanakan. Ya, jadi ada dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah dari segi pengetahuannya, kemudian tujuan yang kedua adalah dari segi praktiknya. Selanjutnya adalah gambaran pembelajaran. Ya. Pada pembelajaran kali ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Ya. Untuk gambaran pembelajaran yang akan kita laksanakan bisa dilihat pada layar. Ya. Untuk yang pertama adalah pendahuluan, ya. Kemudian ada pretest nanti, ya, kita akan melaksanakan pretest. Kemudian selanjutnya ada merumuskan masalah, kemudian ada pengembangan kemungkinan penyebab, mengetes kemungkinan penyebab, presentasi hasil, kemudian post test, dan terakhir adalah penutup. Ya, ini adalah gambaran pembelajaran yang akan kita laksanakan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kriteria penilaian. Ya, apa saja sih yang dinilai pada pembelajaran kali ini? Ya, bisa dilihat pada layar. Yang pertama adalah diskusi. Ya, pada diskusi nanti saya akan menilai yang pertama adalah keaktifan dalam diskusi, kemudian yang kedua adalah bekerja sama. Ya, bagaimana kalian dapat bekerja sama untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana dalam suatu kelompok itu dapat menyelesaikan masalah atau persoalan pada LKPD dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah pada praktik. Pada praktik nanti dilihat bagaimana SOP, ya, yang kalian laksanakan dalam kegiatan praktik, kemudian penggunaan alat ukur, ya, yang baik dan benar. Kemudian ada cara pemeriksaannya dan cara perbaikannya sampai dengan hasil perbaikan yang kalian laksanakan nanti. Kemudian selanjutnya adalah presentasi. Presentasi nanti kalian akan dinilai bagaimana penyampaian dari hasil perbaikannya. Kemudian bagaimana dalam kelompok itu kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anggota kelompok lain atau guru yang nantinya akan memberikan pertanyaan. Ya. Dan yang terakhir adalah tes evaluasi, yaitu nilai dari tes yang dilaksanakan pada saat akhir dari pembelajaran. Ya. Selanjutnya adalah pretest. Pretest ini digunakan untuk mengukur kemampuan awal peserta didik sebelum melaksanakan pembelajaran. Saya sudah siapkan beberapa soal pilihan ganda pada e-learning. Silakan untuk bisa diakses dan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Silakan. Bagaimana? Apakah sudah selesai semua? Baik ya. Nanti hasilnya akan saya tampilkan pada saat di akhir dari pembelajaran. Ya. Kita sudah sampai pada kegiatan inti, yaitu merumuskan masalah. Ya, saya sudah merumuskan masalah, ya, yang terjadi pada sistem bahan bakar bensin injeksi atau sistem EVI. Ya, silakan untuk diamati, ya, apa yang terjadi pada sistem tersebut. Ya. Silakan amati gambar pada layar di depan. Apa yang kalian pikirkan jika mobil dengan teknologi EVI seperti pada gambar yang di depan itu? Kira-kira mobilnya kenapa? Saya, Pak. Ya. Mobilnya mogok. Mobilnya mogok. Ya, ini ada orang, ya, bingung, kebingungan mungkin ya melihat dari mesin di mobil itu, ya, karena mungkin mobilnya mogok, ya. Kemudian ada yang lain? Ya, Pak. Ya. Mesin pada mobil tersebut tidak dapat nyala. Mesin pada mobil ini yang di depan ini tidak dapat hidup, ya, atau tidak menyala, ya. Kita kasih applause dulu, ya. Kira-kira kemungkinan penyebabnya apa? Silakan, ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya. Bahan bakarnya habis. Bahan bakar habis, ya, bisa jadi. Ya. Ada yang lain? Silakan. Saya, Pak. Ya. Filter bahan bakarnya tersumbat. Filter bahan bakarnya tersumbat, ya, kita kasih applause dulu ya.
Silakan amati video pada layar di depan. Ya, apa yang terjadi atau kerusakan apa yang terjadi pada sistem bahan bakar bensin injeksi atau sistem EVI. Seperti yang kita lihat pada video yang di depan, ya, bahwasanya mobil tersebut tidak dapat hidup ketika di starter. Ya, sudah coba di starter berkali-kali, tapi mesinnya tidak mau menyala. Nah, kira-kira nanti kemungkinan penyebabnya apa? Selanjutnya, nah, saya akan mencoba konfirmasi terlebih dahulu, ya, pemahaman kalian mengenai komponen-komponen pada sistem EVI. Ya, silakan amati pada layar. Kira-kira komponen yang nomor 1 ini komponen apa dan apa fungsinya pada sistem EVI? Saya Pak. Ya, Komponennya namanya full pump, berfungsi memompa bahan bakar dari tangki menuju injektor. namanya adalah fuel pump. Ya, berfungsi untuk memompa, ya, atau memberikan tekanan pada bahan bakar sehingga bahan bakar itu dapat mengalir dari tangki menuju ke injektor. Ya, kita kasih aplaus dulu ya. Kemudian yang kedua, kira-kira apa ini? Saya Pak, Ya, relay full pump, relay full pump. Fungsinya untuk apa? berfungsi mengalirkan arus listrik ke pompa bahan bakar sehingga pompa dapat bekerja. Mengalirkan arus listrik ke pompa bahan bakar sehingga pompa bahan bakar dapat bekerja. Ya, kita kasih aplaus dulu jawabannya. Kemudian yang nomor 3, apa kira-kira ini? Saya Pak. Ya, ISO. Otak yang mengatur semua kerja pada sistem EVI. SU atau otak yang mengatur semua kerja dari sistem EVI. Kita kasih aplaus dulu lagi. Kemudian yang terakhir, nomor 4. Saya Pak. Ya, Injektor. injektor. Fungsinya untuk menyemprotkan bahan bakar. Injektor berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar. Ya, kita kasih aplaus lagi ya. Saya kira pemahaman kalian mengenai komponen-komponen pada sistem EVI sudah baik ya. Nah, hal ini sejalan dengan apa yang akan kita pelajari, yaitu mendapatkan kemungkinan penyebab dari kerusakan yang terjadi pada sistem EVI. Ya, jika kalian belum paham mengenai komponen, maka kalian akan sulit dalam mendapatkan kemungkinan penyebab kerusakan khususnya pada sistem EVI tersebut. Selanjutnya adalah mengembangkan kemungkinan penyebab. Ya, kita akan melaksanakan kegiatan diskusi. Ya, nanti saya bagi beberapa kelompok ya, untuk kalian dapat berdiskusi dan juga mendapatkan jawaban dari kemungkinan apa yang dapat menyebabkan kerusakan yang terjadi pada sistem EVI. Ya, kemudian bagaimana cara pemeriksaannya dan setelah diperiksa bagaimana cara perbaikannya. Ya, sampai dengan menguji coba dan nantinya ya, sistem akan kembali normal. Ya, silakan lihat ya nama kalian pada daftar kelompok di depan. Ya, kalian masuk ke dalam kelompok berapa? Ya, kemudian kelompoknya itu anggotanya siapa saja. Ya, saya konfirmasi terlebih dahulu ya. Untuk kelompok 1 apakah siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Siap. Kelompok 5? Siap. Alhamdulillah semua kelompok sudah siap ya untuk melaksanakan diskusi. Ya, langsung saja kita kondisikan untuk tempat duduknya, membentuk kelompok. Silakan lihat pada layar ya. Di sini saya sudah menyiapkan sumber-sumber belajar untuk kalian dapat melaksanakan diskusi dengan baik. Ya, seperti buku ajar, ya. Saya sudah siapkan buku ajar, kemudian bahan diskusi, ya. Jadi ini adalah referensi-referensi yang digunakan untuk proses diskusi. Kemudian ada video juga, video pemeriksaannya,
Ya, bisa kalian lihat dan kalian pahami untuk dapat menjawab dari persoalan yang diberikan. Ya, kemudian ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, khusus LKPD ini kalian bisa download terlebih dahulu, kemudian nanti kalian isi ya sesuai dengan apa yang disepakati dari kelompok diskusi kalian. Ya. Kemudian nanti setelah selesai bisa diupload kembali, ya, karena ini masuk dalam penugasan. Ya. Apakah sudah jelas dengan instruksi kerjanya? Ya. Kalau sudah jelas, silakan bisa dimulai untuk melaksanakan diskusi. Bagaimana? Sudah mendapatkan berapa gejala? Siap, sudah 4 gejala Pak. 4 gejala. Apa saja gejalanya? Gejala kerusakan, 1 mesin sulit hidup, 2 mesin di start hidup kemudian mati, 3 saat akselerasi tersendat-sendat, 4 saat idle RPM rendah. Nah, untuk kemungkinan penyebabnya sudah Pak. Sudah. Coba yang kemungkinan penyebab dari mesin yang sulit hidup itu apa saja? Kemungkinan penyebab mesin sulit hidup yaitu full pump, pengapian, injektor, main relay, ICU, sensor CKP, fuse, EV. Nah, cara pemeriksaannya sudah belum? Cara pemeriksaan sudah. Sama cara perbaikan? Sudah Pak. Sudah juga. Ya. Nah, tidak ada kesulitan ya? Tidak ada Pak. Ya, silakan untuk dilanjutkan untuk diselesaikan terlebih dahulu ya. Ya Pak. Baik ya. Apakah sudah selesai untuk proses diskusinya? Ya. Sudah mendapatkan kemungkinan penyebabnya? Ya. Sudah mendapatkan cara pemeriksaan juga? Ya. Sudah mendapatkan cara perbaikan? Ya. Ya, baik ya. Jika semua sudah menyelesaikan proses diskusi, maka kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Ya. Pada sesi ini nanti saya minta beberapa kelompok untuk dapat menyampaikan hasil dari diskusi yang sudah tadi dilakukan. Ya, mulai dari gejalanya, kemudian kemungkinan penyebabnya, sampai dengan cara pemeriksaan dan terakhir bagaimana cara perbaikannya juga. Ya, baik ya, silakan untuk kelompok 1 dapat menyampaikan hasil diskusinya kepada kelompok lain. Silakan, waktu dan tempat saya berikan kepada kelompok 1. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk gejala kerusakan mesin sulit hidup, kemungkinan penyebab 1 full pump. Untuk cara pemeriksaan full pump, ukur tahanan pada full pump menggunakan multitester. Dan untuk cara perbaikannya yaitu dengan mengganti full pump dengan yang baru. Untuk kemungkinan penyebab kedua, pengapian, ukur tahanan pengapian menggunakan multitester dan cara perbaikannya mengganti dengan yang baru. Untuk kemungkinan penyebab yang ketiga yaitu injektor, untuk cara pemeriksaannya ukur tahanan injektor menggunakan multitester dan cara perbaikan ketika terjadi kerusakan pada injektor maka ganti dengan yang baru. Untuk kemungkinan penyebab yang keempat, main relay. Cara pemeriksaannya ukur tahanan main relay menggunakan multitester dan cara perbaikannya ganti dengan yang baru. Untuk kemungkinan penyebab yang kelima, ECU. Untuk cara pemeriksaannya periksa ECU menggunakan scanner dan cara perbaikannya ganti dengan yang baru. Dan untuk kemungkinan penyebab yang terakhir, sensor CKP. Untuk cara pemeriksaannya ukur tahanannya menggunakan multitester dan cara perbaikannya mengganti dengan yang baru. Sekian hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih. Tadi adalah penyampaian hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Penyampaian yang sangat luar biasa, sudah mendapatkan kemungkinan penyebabnya, sudah juga merinci cara pemeriksaan dan juga bagaimana menguraikan cara perbaikan ya. Untuk selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan. Tadi ya dari kelompok 1 menyampaikan bahwasanya salah satu penyebab dari mesin tidak dapat hidup adalah fuel pump. Nah, pertanyaannya, bagaimana
hubungannya antara fuel pump dengan mesin yang tidak dapat hidup? Silakan, ada yang bisa menjawab? Ya Pak, Ya, karena fuel pump tidak dapat bekerja karena tidak ada tekanan pada bahan bakar. Hal ini akan berpengaruh terhadap tidak adanya penyemprotan bahan bakar pada injektor. kita kasih aplaus dulu ya. Jawaban yang luar biasa ya. Jadi hubungan fuel pump dengan mesin tidak hidup adalah tadi ya, karena fungsi fuel pump itu adalah untuk memompa bahan bakar dari tangki menuju injektor. Ketika pompa bahan bakar ini tidak bekerja, maka tadi ya tidak akan ada bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar untuk dibakar ya, atau dirubah menjadi energi gerak, sehingga mesin tidak dapat hidup ya. Luar biasa jawabannya dari kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya. Kemudian selanjutnya ya, pertanyaan lagi satu lagi ya. Nah, mengapa ketika iat sensor rusak maka mesin ya, khususnya pada sistem EVI ya, atau mesin yang sudah menggunakan teknologi EVI atau electronic fuel injection itu tersendat-sendat? Bagaimana penjelasannya? Silakan, ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Ya, sensor IAT berfungsi mengukur temperatur udara yang masuk pada saluran intake manifold. Informasi ini digunakan untuk menentukan jumlah penyemprotan bahan bakar. Jadi ketika IAT rusak, maka ICU tidak dapat menentukan volume penyemprotan bahan bakar. dan kita kasih aplaus dulu ya. Jawaban yang luar biasa ya. Jadi alasan mengapa sensor IAT rusak itu dapat menyebabkan gejala tersendat-sendat mesin ketika diakselerasi ya, itu adalah karena IAT tadi itu menentukan volume bahan bakar dari sistem injeksi ya. Jadi ketika dia rusak, maka ECU tidak dapat menentukan berapa jumlah volume bahan bakar yang memang harus disemprotkan ke dalam ruang bakar, sehingga mesin itu mendapatkan bahan bakar atau volume bahan bakar yang sesuai ya. Nah, terima kasih ya, semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik ya. Kita akan melanjutkan pada sesi mengetes penyebab atau proses diagnosa, yaitu kita akan melaksanakan praktek untuk dapat ya memeriksa secara lanjut komponen yang menjadi penyebab dari kerusakan pada sistem EVI ya. Apakah sudah siap untuk pelaksanaan praktek? Siap. Baik ya, langsung saja kita akan melaksanakan kegiatan praktik pemeriksaan dan juga perbaikan terhadap komponen-komponen yang sudah tadi kalian rumuskan pada kemungkinan penyebabnya ya, atau yang sudah kalian curigai pada sistem EVI yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau gejala-gejala yang tadi sudah ditampilkan ya. Sebelumnya ya, saya akan bagikan terlebih dahulu LKPD yang digunakan untuk panduan kalian melaksanakan praktik ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kemudian ya, jangan lupa untuk keselamatan kerjanya ya, kemudian penggunaan alat sesuai dengan fungsinya ya. Kemudian kebersihan tempat praktik ya, jangan sampai ditinggalkan ya ketika kotor dan lain sebagainya ya. Kemudian jika ada sesuatu yang kalian tidak pahami pada LKPD ya, atau panduan praktek, silakan untuk ditanyakan kepada guru ya. Apakah sudah paham dengan instruksi kerjanya? Siap. Kalau sudah paham, silakan untuk disiapkan dan dibubarkan, langsung kita melaksanakan praktek. Siap, dan balik kanan, bubar jalan. Manual book siap, vendor cover siap, peralatan siap.
Gimana ini sedang melaksanakan kegiatan apa? Sedang melaksanakan kegiatan scan pada kendaraan, Pak. Scan. Ya, sudah dapat belum data-data? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Tidak ada masalah ya? Tidak ada kesulitan ya? Siap, tidak ada. Silakan dilanjutkan ya. Siap. Ini sudah melaksanakan pemeriksaan apa saja tadi? Tadi kami melakukan pemeriksaan pada baterai. Terus hasil pengukurnya 12,3 volt. 12,3 volt. Nah, berarti kesimpulannya masih bagus. Terus apa lagi? Pemeriksaan fuse EVI Virus EVI. Hasilnya 0,0 Pak. 0,0. Berarti kesimpulannya Putus. putus ya. Silakan. Terus apa lagi? Kami melakukan pemeriksaan pada fuel pump relay. Pump relay. Hasilnya Pada pengecekan terminal 85 sama 86 tidak ada kontinuitas. tidak ada kontinuitas atau tidak ada hubungan ya? Ya. Berarti kesimpulannya bagaimana? Dan Black. Terus yang keempat, kami melakukan pemeriksaan pada tekanan bahan bakar dan mendapatkan hasil pengukuran 3,35 kg/meter. standarnya berapa? Standarnya 3,3 sampai 3,4. Hasilnya berarti kesimpulannya Masih bagus. masih bagus ya. Terus pemeriksaan pada injektor. Contoh Hasil pengukurnya 11,8. 11,8. Spesifikasinya Spesifikasi 11,6 sampai 12,4 ohm. berarti kesimpulannya masih bagus ya. Silakan untuk dilanjutkan ya. Untuk sudah berani. Siap. Untuk selanjutnya adalah presentasi hasil perbaikan. Ya, presentasi hasil perbaikan ini nanti saya minta salah satu kelompok untuk dapat menyampaikan hasil perbaikan yang tadi sudah dilaksanakan. Ya, silakan nanti kelompok lain bisa menanggapi dengan memberikan masukan ataupun pertanyaan kepada kelompok yang melaksanakan presentasi hasil perbaikan. Ya. Langsung saja, silakan untuk yang mau menyampaikan hasil perbaikan. Kelompok berapa? Kelompok 5 ya? Siap. Siap, kelompok 5? Siap. Siap ya, kalau kelompok 5 sudah siap, silakan untuk dapat dipresentasikan hasil perbaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil praktek kerja kami. Saya Muhammad Dhani Maulana. Saya Pratidya Nusaman. Saya Rizky Ahmad Kusi. Saya Muhammad Ilham. Saya Saki Ferdian. Saya Muhammad Rafi. Hasil presentasi akan dibacakan oleh Mas Pratidya. Setelah kami melakukan pemeriksaan pada sistem EVI, kami melakukan pemeriksaan yang pertama pada baterai. Hasil pengukuran yaitu 12,3 volt. Spesifikasi standar yaitu 11 sampai 14 volt. Bisa dikatakan masih baik. Yang kedua, pemeriksaan fuse EVI. Hasil pengukuran yang kami dapatkan yaitu 0 ohm. Spesifikasi standar yaitu di bawah 1 ohm. Dan yang kesimpulannya yaitu fuse putus. Yang ketiga, kami melakukan pemeriksaan fuel pump relay. Kami melakukan pemeriksaan fuel pump relay pada terminal 85 saat dengan 86, dan yang terjadi yaitu tidak ada kontinuitas. Spesifikasinya yaitu adanya hubungan, bisa dikatakan fuel pump relay rusak atau putus. Yang keempat, kami melakukan pemeriksaan pada tekanan bahan bakar. Hasil pengukurannya yaitu 3,35 kg/cm. Spesifikasi standar yaitu 3,3 sampai 3,4. Bisa dikatakan masih bagus. Kemudian kami telah melakukan perbaikan pada komponen yang rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Yang pertama, kami melakukan perbaikan komponen pada fuse EVI yang putus. Langkah perbaikan yaitu dengan ganti fuse dengan yang baru dan sesuai dengan standar atau spesifikasi pabrik. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Saya Pak, Ya, silakan. perkenalkan saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 5. Tadi disampaikan oleh kelompok 5 salah satu penyebab mesin tidak dapat hidup itu full pump relay. Nah, bagaimana penjelasannya mengapa full pump relay yang rusak dapat menyebabkan mesin tidak dapat hidup? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Pertanyaan yang cukup bagus ya. Silakan untuk dapat ditanggapi.
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, mengapa fuel pump relay sangat berpengaruh dalam sistem bahan bakar. Karena fuel pump relay tersendiri berfungsi mengalirkan arus listrik ke fuel pump. Ketika fuel pump relay rusak atau tidak berfungsi, maka tidak ada aliran listrik yang disuplaikan ke sistem bahan bakar, jadi tidak akan bekerja. Apakah bisa diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Demikian hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus dulu untuk selanjutnya adalah post test. Post test ini dilakukan untuk mengukur ya, keberhasilan kalian dalam pembelajaran kali ini. Ya, saya sudah siapkan soal-soal di e-learning, bentuknya pilihan ganda. Silakan untuk dikerjakan. Ya, saya kasih waktu 15 menit. Silakan. Baik, apakah sudah selesai untuk mengerjakan soalnya? Ya. Sudah ya. Kemudian selanjutnya kita akan lihat ya hasil dari yang tadi sebelum pembelajaran kita laksanakan dan juga post test ya yang tadi baru saja kalian kerjakan ya. Harapannya adalah ada peningkatan dari hasil pretest dan juga post test ya. Nah, ini adalah rata-rata hasil pretest dan post test yang sudah kalian kerjakan. Ya, untuk pretestnya sendiri, ini rata-ratanya adalah 40,3. Ya, jadi sebelum melaksanakan pembelajaran, tadi kalian mengerjakan soal-soal, hasilnya adalah ini. Ya, kemudian setelah melaksanakan pembelajaran dan mengerjakan soal-soal tadi, nilainya rata-rata nilainya meningkat menjadi 84,2 ya. Berarti ada peningkatan ya, pengetahuan ya, sebelum melaksanakan pembelajaran dan sesudah melaksanakan pembelajaran ya. Kita kasih aplaus dulu ya. Selanjutnya kita akan lihat yang mendapatkan nilai tertinggi ya pada pembelajaran kali ini ya. Kira-kira siapa ya yang mendapatkan nilai paling tinggi ya? Kita coba lihat saja. Nah, untuk nilai tertingginya yaitu Anjas Nugroho dengan 90 poin ya. Kita kasih kemudian di posisi kedua dengan poin 88 ada Dimas Arya Soba. Kemudian yang nomor 3 ini ada Sugiharto Restuwijaya dengan nilai 88. Refleksi pembelajaran ini dilakukan untuk memberikan kesan pada pembelajaran kali ini. Ya, saya sudah siapkan formnya di e-learning, silakan di-download terlebih dahulu, kemudian nanti diisi dan setelah itu kalian upload lagi. Nanti akan saya rekap ya untuk refleksi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini ya. Saya minta salah satu untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya, silakan salah satu untuk bisa menyampaikan kesimpulannya. Saya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 4 akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah saya sangat senang sekali dapat mempelajari sistem EVI. Materi ini sangat bermanfaat sekali untuk saya sendiri dan teman-teman. Setelah pembelajaran ini, saya mendapatkan bekal dan keterampilan dalam memperbaiki sistem EVI. Penyebab salah satu gejala pada sistem EVI yaitu mesin tidak dapat hidup ketika di starter. Penyebab yaitu fuse putus dan fuel pump rusak, relay rusak. Cara perbaikannya adalah dengan mengganti yang baru dan sesuai dengan kapasitas.
Sekian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu ya. Baik, tadi kesimpulan yang luar biasa ya. Harapannya adalah setelah pembelajaran ini ilmunya dapat bisa bermanfaat ya, kemudian bisa digunakan di kemudian hari ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, ya alangkah baiknya kita berdoa supaya apa yang sudah kita laksanakan dan kita pelajari hari ini menjadi sesuatu hal yang berkah dan bermanfaat ya untuk kita semua. Ya, silakan untuk ketua kelas dapat memimpin berdoa. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berpisah, kita yel-yelkan terlebih dahulu supaya lebih semangat lagi ya. SMK